كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Shadaqallahul azim. Para pemirsa IKADI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang karakter dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita sampai kepada pembahasan pada poin yang keempat, karakter dakwah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karakter yang keempat dari dakwah beliau adalah bahwa dakwah Nabi Ibrahim itu adalah dakwah yang dibangun dengan argumentasi-argumentasi yang logis. Dalam hal ini kita bisa melihat, membaca dari sebuah kisah bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdebat dengan seorang penguasa, seorang raja yang bernama Namrud. Dikisahkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah engkau perhatikan seseorang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? An atahullahul mulk, yang Allah berikan kepadanya kekuasaan. Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepadanya bahwasanya Tuhanku adalah Tuhan yang dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Lalu jawab penguasa ini, qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tidak kalah berargumentasi. Beliau kemudian menyampaikan kepada penguasa ini tentang kekuasaan, kemampuan Tuhannya yang lain. Kata beliau bahwa Tuhanku itu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku itu bisa mendatangkan matahari dari timur, fa'ti biha minal maghrib. Sekarang silahkan engkau datangkan dia dari arah barat. Fabuhitalladzi kafar. Maka orang ini bingung. Orang ini tidak bisa berargumentasi lagi. Kalah argumentasinya dengan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Allah menutup ayatnya dengan wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang zalim. Para pemirsa IKADI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah satu contoh bagaimana Nabi Allah Ibrahim berdakwah
dan dakwahnya bisa diterima bahkan oleh orang-orang yang rasionalis, orang-orang yang mereka tidak menerima sebuah pernyataan kecuali dengan argumentasi-argumentasi yang logis. Dan ini adalah menjadi karakter daripada dakwah beliau. Dan tentu karakter dakwah yang seperti ini saat-saat ini dibutuhkan oleh para dai, organisasi-organisasi dakwah, lembaga-lembaga dakwah untuk bisa menyampaikan dakwah Islam itu dengan argumentasi-argumentasi yang bisa diterima oleh akal fikiran. Inilah karakter yang keempat dari dakwah Nabi Ibrahim. Lalu kemudian karakter yang kelima dari dakwah Nabi Ibrahim adalah bahwa dakwah yang beliau sampaikan, beliau telah yakin bahwa ini adalah mengandung kebenaran dan mesti disampaikan dengan apa adanya, mesti disampaikan walaupun dia mendapatkan resiko. Dalam sebuah dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala dengan maksud agar masyarakat saat itu berpikir bahwasanya Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka agungkan itu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk menolong dirinya saja tidak bisa. Jangankan menolong dirinya, bahkan berbicara saja mereka tidak bisa. Lalu untuk apa yang seperti ini diagungkan dan kemudian disembah? Lalu beliau menghancurkan berhala-berhala. Lalu beliau sisakan satu berhala yang paling besar. Tatkala kaumnya melihat bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu hancur berantakan, terjadilah kehebohan. Mereka mencari tahu siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Lalu kemudian tuduhan tertuju kepada Nabi Ibrahim, dan pada saat itu Nabi Ibrahim kemudian diadili. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta hadza bi'alihatina?" Apakah engkau yang telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, itu bukan aku yang melakukan, silakan engkau tanya kepada patung yang paling besar. Dialah yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain. Lalu kemudian mereka berpikir, bagaimana mungkin mereka bertanya kepada patung yang bahkan tidak bisa berbicara. Disitulah kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada mereka, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Kenapa engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang dia tidak memiliki manfaat sedikit pun dan juga tidak memberikan mudarat bagi kalian? Uffil lakum, celaka kalian, lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celaka kalian dengan sebab kalian telah menyembah selain Allah. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Nah, disinilah para pemirsa IKD TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat dakwah Nabi Ibrahim, kegigihannya dalam membela kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan juga tidak ada rasa takut bagi dirinya ketika menyampaikan dakwah risalah yang berasal dari Tuhannya. Dan tentu ini membutuhkan mental yang kuat. Oleh karena itu bagi para dai, maka menumbuhkan mental yang kuat untuk kemudian bisa melakukan aktivitas dakwah ini begitu sangat dibutuhkan, apalagi di masa atau di zaman yang penuh dengan fitnah. Maka tentu mental yang kuat, kegigihan, keberanian dalam menyampaikan kebenaran ini sangat dibutuhkan.
Para pemirsa IKD TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu karakter dakwah Nabi Ibrahim yang keenam. Dan ini adalah karakter dari Nabi Ibrahim yang terakhir dalam perspektif kami. Yang keenam dakwahnya itu adalah beliau begitu sangat memperhatikan keberlangsungan generasi. Itulah makanya ketika Allah uji dia di usia yang sudah sangat sepuh, beliau belum juga dikarunia anak, beliau tidak putus-putus berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, agar Allah berikan kepadanya, anugerahkan kepadanya anak yang salih. Dan ternyata Allah kabulkan. Lalu kemudian kita dapati doa-doa Nabi Ibrahim yang secara khusus ditujukan untuk kebaikan anak dan keturunannya. Misalnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 126, 128 dan 129. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahimu Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa ummatihi qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam buah-buahan bagi mereka-mereka yang beriman kepadamu dan juga beriman kepada hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, siapa saja yang ingkar, maka mereka akan mendapatkan sedikit kenikmatan dan nanti mereka akan mendapatkan azab di neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Lalu kemudian doa Nabi Ibrahim selanjutnya adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka Anta Tawwabur Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah anak dan keturunanku sebagai orang-orang yang juga berserah diri kepadamu, dan terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Lalu kemudian di ayat berikutnya Nabi Ibrahim juga berdoa untuk kebaikan anak dan keturunannya. Rabbana wab'ats fihim rasula minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga hikmah, dan mensucikan hati-hati mereka. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha kuat lagi maha bijaksana. Para pemirsa IKD TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah doa-doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang telah dipanjatkan, disampaikan oleh Nabi Ibrahim, dan ini sebagai bukti bahwasanya beliau adalah seorang rasul, seorang ayah, seorang pendahulu yang begitu sangat perhatian kepada generasi setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.